Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan senyawa golongan 14 dan senyawanya. Bisa di next. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ajijah, Astriyati, Sabrina, Azka Nabila Putri Susanto, Humaira Haya Ashifa, kemudian saya sendiri, Radipa Nurani Putri, dan Teh Indah Rofiah. Di sini kami akan mempresentasikan senyawa golongan 14 dan senyawa-senyawa lainnya di mana terdapat pengertian dari unsur golongan 14, kemudian karakteristik dari unsur golongan 14, kereaktivitasan dari unsur senyawa golongan 14, dan sintesis senyawa pada golongan 14. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian unsur golongan 14. Next. Unsur golongan 14 atau 4A merupakan unsur yang penting, salah satunya karbon, yang merupakan salah satu unsur penyusun kehidupan di bumi. Unsur golongan 4A dapat disebut juga dengan golongan karbon, karena karbon merupakan unsur pertama di golongan 4A dan paling sering dijumpai. Unsur golongan 4A terdiri dari 5 unsur. Kelima unsur tersebut terdiri dari 1 unsur non-logam atau karbon, kemudian 2 unsur metaloid atau silikon dan germanium, dan 2 unsur logam yaitu timah dan timbal. Next. Kemudian pengertian karbon. Unsur karbon merupakan salah satu dari 15 unsur yang paling berlimpah di kerak bumi dan unsur yang paling berlimpah keempat dalam seluruh alam semesta. Dalam hal massa, karbon adalah salah satu unsur yang sudah ada sejak zaman kuno. Kemudian istilah karbon berasal dari bahasa Latin yaitu karbo yang berarti batu bara. Kemudian karbon merupakan satu-satunya unsur non-logam di golongan 4A. Unsur ini merupakan unsur penyusun dan pendukung bagi kehidupan karena unsur ini sering dijumpai di senyawa-senyawa anorganik. Kemudian atom karbon memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya yang pertama digunakan dalam bidang industri seperti baja, plastik, cat, dan bidang industri lainnya yang memerlukan atom ini. Kemudian dalam bentuk intan digunakan sebagai perhiasan yang bernilai ekonomis yang tinggi. Kemudian dalam bentuk hidrokarbon seperti minyak bumi dan turunannya. Yang keempat yaitu gas karbon dioksida atau CO2 oleh tumbuhan digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian yang kelima yaitu dalam bentuk batu bara digunakan sebagai bahan bakar. Yang keenam yaitu dapat menjernihkan air yang kotor dengan filtrasi. Next. Kemudian yang kedua ada silikon atau Si. Unsur kedua paling berlimpah di bumi setelah oksigen yaitu mencakup 28% dari kandungan kerak bumi. Silikon tidak ditemukan bebas di alam, melainkan ditemukan hanya dalam senyawa seperti senyawaan seperti silikat dan silikon dioksida atau silika. Bentuk silikon dioksida dapat ditemukan pada pasir, kuarsa, dan serbuk batuan. Sedangkan bentuk silikat dapat ditemukan diantaranya pada granit, lempung, dan mika. Serbuk silikon murni terdapat sebagai kepingan dalam emas dan letusan gunung berapi. Kegunaan silikon yang pertama yaitu silikon dioksida secara luas digunakan dalam pembuatan kaca dan batu bata. Kedua yaitu silika gel bentuk koloid silikon dioksida mudah menyerap kelembapan dan digunakan sebagai desikan. Yang ketiga yaitu natrium silikat yaitu Na2SiO3
juga dikenal sebagai gelas air, digunakan dalam produksi sabun, perekat, dan sebagai pengawet telur. Kemudian silikon tetraklorida atau SiCl4 digunakan untuk membuat layar asap. Yang kelima yaitu bahan-bahan yang mengandung silikon dikenal dengan keramik, semen, dan kaca. Next. Yang ketiga yaitu ada germanium atau Ge. Germanium adalah unsur kimia dengan simbol Ge dan nomor atom 32. Germanium adalah metaloid berkilau, kemudian keras, berwarna abu-abu, keputihan dalam golongan karbon, abu-abu keputihan dalam golongan karbon, secara kimiawi bersifat sama dengan unsur segolongannya, yaitu timah dan silikon. Kegunaannya, germanium umumnya digunakan sebagai detektor. Pada studi tersebut ditunjukkan mengenai efisiensi detektor cahaya germanium yang digunakan pada near infrared spectrophotometry. Next. Yang keempat yaitu timah atau Sn. Timah telah diketahui dan dimanfaatkan manusia selama ribuan tahun. Ia telah ditemukan oleh manusia sejak sebelum Masehi. Sekitar 1000 tahun sebelum Masehi telah menyebutkan adanya beberapa logam termasuk timah. Penggunaan timah yaitu bahan membuat solder. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, timah banyak digunakan sebagai bahan memproduksi solder. Next. Yang kelima yaitu timbal atau Pb. Logam timbal telah dipergunakan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu, sekitar 6400 sebelum Masehi. Hal ini disebabkan logam timbal terdapat di berbagai belahan bumi. Selain itu, timbal mudah diekstraksi dan mudah dikelola. Untuk ini telah lama diketahui oleh para alkemi yang mempercayai bahwa timbal merupakan unsur tertua dan diasosiasikan dengan planet Saturnus. Timbal alami walaupun ada dan jarang ditemukan di bumi. Ada banyak manfaat timbal. Yang pertama, timbal digunakan dalam aki, di mana aki ini banyak dipakai dalam bidang otomotif. Kemudian timbal dipakai sebagai agen pewarna dalam bidang pembuatan keramik, terutama untuk warna kuning dan merah. Kemudian timbal dipakai dalam industri plastik atau PVC untuk menutup kawat. Kemudian timbal banyak dipakai untuk elektroda pada peralatan elektrolisis. Timbal digunakan untuk solder untuk industri elektronik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, adapun karakteristik unsur dari golongan 14, di mana unsur golongan 14 dari karbon ke Pb membentuk di dan tetrahalida. Di halida monomer bersudut dalam fase gas. Tetrahalida monomer memiliki simetri tetrahedral. Ikatan dalam tetraklorida dijelaskan dalam istilah hibridisasi sp3 dan orbital molekul 2C. Adapun karakteristik dari karbon, di mana sifat fisika karbon yaitu pada suhu kamar berbentuk padat, bentuk kristalin, intan dan grafit. Kemudian massa jenis 2,267 gram cm kubik. Diamond, titik lelehnya 4.300 sampai 4.700 Kelvin. Kemudian titik didihnya 4.000 Kelvin. Densitasnya 2,267 gram cm kubik. Kemudian kalor lebur 100 kJ per mol dalam bentuk Giffith dan 120 kJ per mol dalam bentuk diamond atau intan.
kalor uap 355,8 kilojoule per mol. Kalor jenisnya yaitu 8,517 Joule per mol K. Kemudian sifat kimianya bilangan oksidasi yaitu 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan min 4. Keelektronegatifannya 2,55. Kemudian energi ionisasi 1086 kilojoule per mol. Energi ionisasi keduanya yaitu 2352,6 kilojoule per mol. Energi ionisasi ketiga yaitu 4620,5 kilojoule per mol. Jari-jari atom 70 pm, kemudian jari-jari kovalen 77 pm, jari-jari van der Waals 170 pm, kemudian struktur kristal heksagonal. Next. Karbon unsur kimia yang mempunyai simbol C atau karbon ini dan nomor atom 6 pada tabel periodik sebagai unsur golongan 14. Pada tabel periodik ini karbon unsur non-logam bervalensi 4 atau tetravalen yang berarti bahwa terdapat 4 elektron yang digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Sifat fisika karbon bergantung pada jenis alotropnya, intan, grafit, amorf, dan Fullerens. Karbon memiliki berbagai bentuk alotrop yang berbeda-beda, di mana alotropnya di mana meliputi intan yang merupakan bahan terkeras di dunia sampai dengan grafit yang merupakan salah satu bahan terlunak. Memiliki struktur kristal yang bisa dilihat di sebelah kanan ini. Kemudian struktur kristal ini berupa kubus robus, acuan mukanya, acuan muka, intan, atau bening. Next. Kemudian adapun silikon. Silikon ini memiliki rumus molekul Si, yang mana sifat fisikanya yaitu solid atau padatan. Kemudian massa jenisnya 2,33 gram kilo per cm kubik. Kemudian titik lelehnya 1400 derajat Celcius dan titik didihnya 2800 derajat Celcius. Jari-jari ionnya 0,41, jari-jari kovalennya 1,18 dan keelektronegatifannya 1,8. Kemudian adapun sifat kimianya, silikon merupakan rumus molekul Si yang merupakan metanoid yang siap untuk memberikan 4 elektron terluarnya. Kebanyakan asam tidak bereaksi dengan silikon ini kecuali asam nitrat dan asam hidrofluorat. Silikon lebih reaktif dari karbon. Pada suhu tinggi silikon diberikan dengan halogen membentuk senyawa biner. Next. Nah, di sini ada pun struktur silikon. Silikon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Si ini. Dan nomor atom 14, senyawa yang membentuk paramagnetik. Memiliki struktur kristal kubus, robus, acuan muka. Teh indahnya tidak ada, di backup oleh saya. Kemudian ada pun sifat fisika dan sifat kimia dari germanium. Sifat fisika dari germanium ini massa atom relatifnya 72,630, kemudian konfigurasi elektronnya 3D pangkat 10, 4S pangkat 2, 4P pangkat 2, kerapatan 5323. Kemudian fase dalam suhu ruang yaitu solid, titik lelehnya
938,3 derajat Celcius, titik didihnya 2.833 derajat Celcius, kalor peleburan 36,94 kilojoule per mol, kemudian kalor penguapan 334 kilojoule per mol, kemudian kapasitas kalor molar yaitu 23,222 dan kilojoule per mol. Kemudian adapun sifat kimia dari germanium ini, germanium dalam rumus molekul Ge memiliki sifat fisika mirip silikon, yaitu germanium stabil di udara dan air, serta tidak terpengaruh oleh asam dan basa kecuali asam nitrat. Next. Kemudian germanium murni ini adalah semikonduktor dengan penampilan yang mirip dengan unsur silikon, memiliki struktur kristal kubus robust acuan muka. Ini merupakan bentuknya yang ada gambar pada sebelah kanan. Next. Kemudian adapun timah dengan rumus kimianya yaitu Sn, di mana sifat fisika dari timah ini berat atomnya 118,7099. Kemudian densitasnya 7,30 gram sentimeter kubik. Kemudian adapun struktur kristal yaitu tetragonal. Volume atomnya 16,3 cm kubik per mol, kemudian ke elektronegativitasannya 1,96. Titik didihnya yaitu 2602 derajat Celcius, titik leburnya 231,97 derajat Celcius, kemudian kalor jenisnya 0,2 kilojoule per gram. Kemudian kalor uapnya 295,8 kilojoule per mol. Kemudian kalor leburnya yaitu 7.029 kilojoule per mol. Adapun sifat kimia dari timah yaitu timah mudah korosi terkena air dan tidak tahan terkena alkali dalam asam. Timah dapat bereaksi lambat dalam asam encer seperti asam klorida ataupun HCl dan pada asam sulfat atau H2SO4. Timah mudah larut dalam asam pekat dalam larutan alkali panas. Timah bereaksi dengan unsur-unsur halogen membentuk senyawa seperti timah klorida dan timah bromida. Next. Timah termasuk logam pasca transisi di kelompok 14 dalam tabel periodik. Timah menunjukkan kemiripan kimia dengan germanium dan timbal yang juga berada di kelompok 14 dan memiliki dua kemungkinan bilangan oksidasi, yaitu 2+2 dan +4 yang sedikit lebih stabil, memiliki struktur kristal memiliki struktur kristal tetragon, yang mana gambarnya terdapat di sebelah kanan ini. Ini di sini kubus tetragon. Kemudian unsur senyawa terakhir pada senyawa golongan 14 ini yaitu timbal dengan unsur Pb, di mana sifat fisikanya yaitu fasanya padat, massa jenisnya 11,34 gram per cm kubik, kemudian titik leburnya 327
46 derajat Celcius, kemudian titik didihnya 1749 derajat Celcius, kalor peleburan 4,77 kJ per mol, dan kapasitas kalornya 25 derajat Celcius. Dalam 25 derajat Celcius itu 26,650 Joule per mol. Kemudian keelektronegativitasnya 2,33 skala Pauling. Kemudian adapun sifat dari kimianya, sifat kimia dari timbal atau Pb ini, timbal dengan rumus molekul Pb menyebabkan logam ini dapat berfungsi sebagai lapisan pelindung jika kontak dengan udara lembab. Timbal bersifat karasionogenik dan juga bersifat toksik. Next. Unsur ini merupakan logam berat dengan massa jenis yang lebih tinggi daripada banyak bahan yang ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Timbal memiliki sifat yang lunak, mudah ditempa, dan bertitik leleh rendah. Struktur dari timbal ini, Pb ini, bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan ini. Kemudian struktur ini tuh bernama kristal kubus berpusat muka. Tentang kereaktifan dari unsur senyawa golongan 14. Yang pertama ada reaktivitas karbon. Dalam gugus karbonil, sebuah atom karbon terikat pada oksigen yang lebih elektronegatif, sehingga elektron pada ikatan C rangkap 2 lebih tertarik pada oksigen dan ikatan ini menjadi polar. Dapat diketahui bahwa oksigen pada gugus karbonil mempunyai 2 pasang elektron menyendiri. Adanya ikatan polaritas dan elektron menyendiri tersebut mempengaruhi reaktivitas gugus karbonil. Yang kedua ada reaktivitas silikon atau Si. Reaktivitas silikon sama halnya dengan boron dan karbon, yaitu sangat tak reaktif pada suhu biasa. Bila mereka bereaksi, tak ada kecenderungan dari atom-atom mereka untuk kehilangan elektron terluar dan membentuk kation sederhana seperti B3+, C4+, dan Si4+. Ion-ion kecil ini akan mempunyai rapatan muatan begitu tinggi sehingga eksistensinya tidaklah mungkin. Namun atom-atom ini biasanya bereaksi dengan persekutuan antara elektron, mereka membentuk ikatan kovalen. Bila dipanaskan dalam udara, unsur-unsur ini bereaksi dengan oksigen dalam reaksi pembakaran yang sangat eksotermik untuk membentuk oksida B2O3, CO2, dan SiO2. Dalam bentuk ini mempunyai kapasitas menyerap yang besar terhadap uap air, belerang dioksida, asam nitrat, benzena, dan zat-zat lain. Ia digunakan secara luas sebagai bahan untuk menghilangkan kelembaban dalam wadah-wadah kecil. Selanjutnya ada reaktivitas germanium atau Ge. Germanium akan lebih reaktif dari silikon dan melarut dalam H2SO4 dan HNO3 pekat. Ini teroksidasi pada suhu di atas 600 derajat Celcius untuk membentuk germanium dioksida GeO2. Germanium menghasilkan 2 bentuk oksida, germanium dioksida atau GeO2 dan germanium monoksida GeO. Senyawa germanium umumnya menunjukkan keadaan oksida +4 meskipun dalam banyak senyawa germanium terjadi dengan keadaan oksida +2. Keadaan oksida -4 terjadi misalnya dalam germanium Mg2Ge, germanium bereaksi dengan halogen untuk membentuk tetrahalida. Selanjutnya ada reaktivitas timah Sn. Reaktivitas timah larut dalam HCl. Reaktivitas terhadap basa adalah timah dapat larut dalam larutan NaOH pekat dengan reaksi yang serupa dengan aluminium. Dalam reaksi ini, timah teroksidasi menjadi bilangan oksida +4 dalam ion kompleks SnOH6
hasil sampingnya adalah gas H2. Reaktivitas terhadap udara panas adalah SN membentuk SNO2. Reaktivitas terhadap halogen adalah SN reaktif. SN cepat bereaksi. Reaktivitas terhadap air adalah SN tidak reaktif. Terakhir ada reaktivitas timbal atau PB. Harga potensial elektroda timbal adalah min 0,13 volt. Reaktivitasannya yang rendah ini dapat dikaitkan dengan overvoltage yang tinggi terhadap hidrogen. Jadi timbal tidak terlarut oleh H2SO4 encer dan HCl pekat. Reaksi terhadap hidrogen. Jadi timbal tidak reaksi timbal dengan HCl atau H2SO4 encer berhenti tidak lama setelah reaksi dimulai sebab hasilnya menjadi PbCl2 solid dan PbSO4 solid melindungi logam dari serangan lebih jauh. Tetapi timbal PbCl2 solid lama-kelamaan larut dalam larutan HCl pekat dengan pembentukan ion kompleks PbCl3-. Setelah itu timbal dapat larut seluruhnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya mengenai sintesis senyawa pada golongan 14. Next. Pertama, mengenai sintesis karbon. Sintesis karbon ini pada dasarnya, sintesis ini dapat dilakukan dengan cara mendegradasi sumber karbon pada suhu tinggi. Secara umum, sintesis partikel karbon dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu karbonisasi dan dehidrasi. Metode dehidrasi dianggap lebih unggul daripada metode karbonisasi karena rendemen karbon yang dihasilkan lebih berlimpah dan menghasilkan senyawa samping, hanya berupa molekul H2O. Sedangkan pada metode karbonisasi akan dihasilkan berbagai senyawa samping, diantaranya CO, CH4, dan H2O, yang akan menurunkan rendemen karbon yang diperoleh. Kedua metode tersebut diilustrasikan sebagai berikut, bisa di next. Nah, ini ilustrasi dari kedua metode yang tadi ya. Untuk lanjutannya, produksi dan pemanfaatan karbon ini bisa ada pada grafit. Grafit itu merupakan bentuk karbon yang terdistribusi luas dalam kerak bumi. Sebagian berada dalam deposit yang cukup kaya untuk dieksploitasi karbon secara komersil. Namun, sebagian besar grafit industri disintesis dari material yang mengandung karbon seperti kokas. Persyaratannya yaitu dengan memanaskan material yang memiliki karbon tinggi sampai suhu sekitar 3000 derajat Celcius. Next. Berikutnya mengenai sintesis silikon. Unsur silikon tidak pernah ditemukan di alam, tetapi diperoleh dari hasil permurnian mineral silika dalam bentuk silikat berupa silikon dan oksigen dengan unsur lain dan dalam bentuk silika berupa silikon oksida. Mineral silika terbagi ke dalam dua bentuk berupa pasir silika dan batuan kuarsa seperti pada gambar 2 dan gambar 3 yang ada di samping ya. Nah, untuk tambahannya, produksi dan manfaat silikon ini, silikon unsur yang dihasilkan ketika kuarsa atau pasir direduksi melalui reaksi dengan kokas dalam tungku lucutan listrik. Si atau silikon ini dengan kemurnian yang sangat tinggi untuk sel surya dapat dibuat dengan cara mereduksi Na2SiF6 dengan logam Na. Sementara itu, Na2SiF6 adalah produk samping dari pembentukan pupuk fosfat. Silikon mendapat kemurnian tinggi atau diperlukan dalam manufaktur transistor dan peranti semikonduktor lainnya. Next. Oke, berikutnya mengenai sintesis germanium. Di alam, germanium ini ditemukan dalam mineral
argirodit, sulfida, germanium, dan perak. Dalam germanit mengandung 8% germanium, Zn, dan dalam batu bara. Germanium dapat dipisahkan dari logam lain melalui distilasi bertingkat terhadap senyawa tetrakloridanya yang mudah menguap. Uap ini dihidrolisis menjadi GO2 yang selanjutnya direduksi dengan gas H2 untuk memperoleh logamnya. Kemudian dapat diperoleh logam germanium dengan kemurnian amat tinggi. Bisa di next. Berikutnya mengenai sintesis timah. Proses pembentukan biji timah atau SN berasal dari magma cair yang mengandung mineral kasiterit SnO2 pada saat intrusi batuan granit naik ke permukaan bumi. Maka akan terjadi fase pneumatolitik di mana terbentuk mineral-mineral biji, di antaranya biji timah Sn. Mineral ini terakumulasi dan terasosiasi pada batuan granit maupun di dalam batuan yang diterobosnya yang akhirnya membentuk ein atau urat, yaitu pada batuan granit dan pada batuan samping yang diterobosnya. Mineral kasiterit terhambur pada batuan tersebut dan baru dapat terlepas dari batuan induknya apabila batuan itu mengalami pelapukan. Bisa di next. Oke, berikutnya mengenai sintesis timbal. Secara alami, timbal terdapat dalam jumlah kecil pada batu-batuan, penguapan lava, tanah, dan tumbuhan. Secara komersial, timbal dihasilkan melalui penambangan, peleburan, penghilangan, dan pengolahan ulang sekunder. Timbal ini tidak ditemukan dalam bentuk murninya. Dia selalu bergabung dengan logam lain. Dan timbal ini memiliki dua bentuk, yaitu anorganik dan organik. Bentuk anorganik timbal ini biasa dipakai dalam industri baterai. Untuk bentuk organik timbal biasanya dipakai dalam industri perminyakan. Oke, bisa di next. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi yang telah kelompok kami paparkan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.